Ya, Shalom. Jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini Rabu 23 Desember 2020. Renungan yang akan saya bagikan, saya beri tema Pesan Nahum. Pembacaan dari Nahum 1 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Lebanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini, dan ayat intinya atau natsnya terambil dari ayat 3 yang berbunyi, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, jika kita pernah membaca kitab Nahum, kita mungkin akan berkata, tidak banyak sukacita dalam kitab ini. Itu karena Nahum menulis tentang kehancuran Asyur dan ibu kotanya Niniwe. Nahum menyatakan murka Allah ketika Dia menantang Asyur. Pada pasal 2 nanti akan kita tahu di ayat 13, lalu di pasal 3 dan ayat 5. Nanti bisa dibaca sendiri di dalamnya bagaimana tindakan Allah terhadap Asyur. Beberapa tahun sebelumnya, karena belas kasihnya dan demi mewujudkan kehendaknya sendiri, Dia telah mengirim nabi yang ogah-ogahan, yakni Yunus, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe. Pada saat penduduk kota tersebut bertobat, kota itu terselamatkan. Hampir tidak ada yang lebih buruk daripada menyesali sebuah pertobatan. Dan itulah yang terjadi di Asyur. Generasi mereka yang berikutnya berbalik lagi pada cara hidup nenek moyang mereka yang jahat. Kemudian Asyur menyerang Israel dan Allah memutuskan untuk menghukumnya. Tuhan itu panjang sabar, ayat 3. Namun Dia adil dan tidak akan membebaskan orang yang berdosa dari hukuman. Ayat 3 sampai 6. Niniwe akan segera mengetahuinya. Karena itulah perasaan saya menjadi tidak enak setelah mendengarkan pengakuan seorang teman lama. Sudah bertahun-tahun ia menjadi orang percaya, tetapi kemudian ia berpaling dari Kristus.
Sikapnya itu membuat saya bertanya-tanya, apakah ia seorang Kristiani yang bebal atau ia tidak sungguh-sungguh percaya. Dalam hal ini, ia juga akan segera mengetahui bahwa Tuhan tidak akan membebaskan orang berdosa dari hukuman. Tuhan Yesus, lindungilah saya agar saya tidak menyesali pertobatan saya. Amin. Intinya atau kesimpulannya, sekali kita meninggalkan dosa, tidak ada alasan untuk kembali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.